begini, setelah kita telusuri, rupanya harta mendiang itu bukan aja berupa tanah, akan tetapi berupa ada beberapa emas yang saat ini berada di toko emas. Dan itu kita ketahui sejak adanya ribut-ribut anak angkat meminta untuk dikembalikan terhadap emas yang sudah ditebus oleh mendiang. Sejauh ini sudah diambil, Mas? Ya, sampai saat ini memang emas itu belum diambil, masih di tangan toko pemiliknya. Tapi hal itu membuktikan bahwasanya almarhum itu ada menyimpan harta-harta selain daripada tanah. Dan itu yang sangat kita sesalkan apa? Ini anak angkat tidak pernah konfirmasi ke kita bahwasanya selain tanah ada juga harta-harta peninggalan almarhum. Di situ yang kita kecewanya. Ditaksir pada waktu itu sekitar kalau dinominalkan 20 juta ya. Kita nggak tahu berapa beratnya. Masnya sendiri mungkin di mana, Bang? Di toko emas yang saat ini pemiliknya berada di Padang. Jadi tokonya di Jakarta. Jokowi kata di Blok M. Iya. Dan sempat terjadi keributan pada saat mereka meminta. Sampai ada ancaman untuk lapor polisi. Dari siapa, Ji? Dari pengacara anak angkat Roce terhadap pemiliknya. Pemilik toko tersebut. Iya. Bang, terkait donasi gimana tuh, Bang? Sudah clear kah atau Jadi masih gini, seperti kemarin? donasi ini nampaknya saya tengok bercampur nih antara untuk kepentingan pribadi dan kesehatan. Cuman angka-angka yang kami terima ini belum faktual. Artinya apa? Masih tahap pemberitaan yang kami terima. Jadi untuk itu lebih lanjutnya kami akan menyuratilah pihak-pihak yang terkait seperti penyumbang-penyumbang tersebut agar diklarifikasi uang itu jatuhnya kemana dan kapan supaya bisa kita audit terhadap rekening mendiang almarhum. Karena kalau bisa jatuh ke rekening almarhum, otomatis aliran dana kita tahu nih kemana alirannya. Tidak ada respon, cuman saya yang memulai untuk WA beliau. Awalnya responnya positif, akan tetapi setelah dia berjanji Selasa atau Rabu tidak ada kabar. Terus dia hanya bahasa, saya lagi sibuk, tunggulah panggilan notaris. Hanya itu. Sejauh ini berarti notarisnya tidak tampak ya, Bang? Tidak nampak. Maka saya bisa berkesimpulan nih, betul ada tidak wasiat? Betul atau tidak ada notarisnya? Jadi kan ini sebenarnya kan bisa juga diindikasikan penipuan publik ini. Jadi kami selaku kuasa daripada saudara sekandung kan merasa dilecehkan. Ini kok dipermainkan orang meninggal. Kalau ada hartanya bagi, kalau tidak selesai kan begitu. Terhadap anak angkatnya minggu lalu saya ada jumpa, itu bertepatan di duduk capil. Akan tetapi yang terjadi tidak seperti yang kita gambarkan, tetap renggang. Tetap ada hubungan emosional yang tidak merata. Artinya apa? Dia menyampingkan siapa dia, siapa kita. Padahal sudah kita rangkul untuk duduk bareng, tapi sampai sekarang nggak ada. Waktu somasi itu tanggal 9 ya kan? Tidak ada pun dia membalas, konfirmasi, tapi dianggapnya angin lalu aja. Makanya ahli waris sekarang sudah agak sedikit kesabarannya hilang, yang buat pengaduan lah. Walaupun saat ini berbentuk pengaduan surat ya, itu pasti akan diproses lebih lanjut. Jadi menyangkut semalam kita coba lobi-lobi pihak-pihak ketiga yang menerima, akan tetapi pihak-pihak yang menerima selaku orang dari penerima sumbangan itu juga tidak mau berjumpa kan. Jadi kami akan menempuh jalan lain, barangkali dengan menyurati secara resmi. Dari awal kita ketemu pas hari kedua itu mereka bilang ada wasiat dan itu dibuka setelah 40 hari. Nah setelah 40 hari kita tanyakan, mereka malah bilang tunggu aja undangan dari notaris. Nah sampai sekarang kan udah mau 3 bulan kan, nggak ada kabar gitu loh. Nah sekarang kita pertanyakan itu benar ada apa enggak sih, benar ada wasiat itu, sah nggak sih wasiatnya itu gitu loh. Kalau emang nggak ada ya keluarkan aja, kenapa mesti lama-lama gitu. Ini udah 3 bulan loh, ya kan udah mau 3 bulan kan. Komunikasi sih ya nggak pernah saya sih Mbak, ya kan paling ke Bang Husni aja, karena kan pengacara kan kita nggak bisa ngomong lah, paling ke Abang Husni aja kita suruh ngomong ke pengacaranya. Nah Bang Husni udah kesana, udah ngasih surat juga, nggak digubris, terus udah ditanya juga, ya jawabannya begitu aja, ngambang aja gitu, belum ada kejelasan tentang wasiat, ya kan. Malah mereka menantang kita, tunjukin kalau emang kita tuh sebagai keluarga beneran gitu loh, atau ahli waris gitu. Kita bukan keluarga yang cuman tiba-tiba nongol gitu kan. Kalau masalah donasi kita nggak tahu Bang, masalahnya itu semua langsung ke rekeningnya almarhum kan. Kita nggak tahu besar donasinya berapa, siapa aja ngasih kita nggak tahu ya kan, sampai sekarang. Berarti sampai saat ini pihak keluarga kandung sendiri tidak mengetahui ATM tersebut? Nggak tahu, ATM, handphone, semua mereka pegang sama anak angkatnya. Katanya sekarang sudah dipegang sama AM ya, kita nggak tahu juga itu. Karena
Saya kemarin minta fotoin akte kematian aja, mereka bilang ada di pengacaranya gitu. Kan difotoin aja udah bisa kan. Tuh. Sebenarnya kan akte itu satu aja cukup, kan bisa difotokopi, nggak usah lain gitu, nggak perlu bikin lagi. Cuman mereka nggak mau berbagi, ya mau kita minta lagi ke Dukcapil. Gitu. Nah akhirnya Dukcapil mengasih juga, karena emang kita bener keluarga kandung dari almarhum, bukan keluarga yang datang tiba-tiba gitu. Ya, agenda hari ini saya selaku kuasa hukum dari Pak Alizar membuat pengaduan secara tertulis ke Polres Metro Bekasi. Apa tuh Bang yang Terkait masalah surat berupa sertifikat yang sampai detik ini tidak pernah dikembalikan oleh seorang oknum pengacara inisial AM. Apa aja Bang mungkin suratnya Bang? Sertifikat hak milik yang terletak di Lubang Buaya. sebelumnya sudah sempat ditanyakan ke AM ini Iya. terkait Pada tanggal 9 Maret kita sudah mengajukan klarifikasi atau permohonan agar dikembalikan, tapi sampai sekarang juga tidak juga. Makanya saudara dari almarhum Dorce mengambil kesimpulan si AM tidak mempunyai itikat baik pada saat dia menerima sertifikat tersebut. Kita secara hukum pada waktu itu sudah mengantarkan surat. Artinya surat itu resmi dan sudah diterima dia dan sudah data terima. Kenapa kita ini anggap suatu tindak pidana? Masih kita duga barangkali proses awal ya. Karena jelas pada tanggal 11 November 2021 jelas surat itu oleh mendiang diserahkan kepada AM dan itu banyak saksi yang melihat. jadi ke sini melaporkan surat tersebut yang dipegang oleh beliau. Iya, karena kita sudah wanti-wanti dari awal untuk minta dikembalikan karena kita kan ahli waris. Jadi kan yang berhak memegang itu bukan dia atau siapa, tapi ahli warisnya. Kalau menyangkut wasiat, barangkali juga kami juga heran nih. Sejak dia bilang per 40 hari, entah berapa hari, toh nyata nggak ada. Berarti kan selama ini kami juga merasa dibohongi nih. Kenapa dibohongi? Loh, wasiat kok bisa ada seperti ini gitu. Jadi juga keluarga juga merasa ini apakah lelucon dia ada wasiat atau tidak gitu. Ini seolah-olah publik juga terkesima mendengarnya, ada wasiat. Kapan itu wasiat dibuka? Barangkali hanya tipu daya, kita nggak tahu nih kan. Karena ahli waris juga nggak tahu nih siapa notarisnya. Tapi terkait surat wasiat itu udah pernah ditanya belum sih Bang? Akhir-akhir ini mungkin? Pernah kita pertanyakan, pada waktu menjelang 40 hari, jawabannya tunggu notaris. Kita tanya siapa notarisnya juga tidak tahu gitu. Jadi kita berasumsi bisa ada, bisa tidak ya. Tapi yang jelas kami rasa sampai detik ini tidak ada itikat baiknya. Dari hasil Dukcapil semalam dengan beberapa proses hampir 1 bulan, terakhir Dukcapil memberikanlah surat keterangan kematian almarhum. Yang mana awalnya kan ini sudah diberikan kepada anak angkatnya. Tapi karena mereka juga tidak memberikan ke kita untuk urusan penetapan ahli waris, makanya kita mengurus secara sendiri dan terakhir diberikan. Berarti dalam arti surat ini ada 2 ya Bang? Iya, Fisiknya. ada 2. Apakah ini akan mengganggu prosesnya nanti dengan harta warisan ini? Tidak, surat keterangan kematian ini kan fungsinya untuk menjelaskan bahwasanya almarhum sudah meninggal. Misal untuk mengurus apa? Untuk penetapan ahli waris atau apa? Akarnya ini. Tanpa ini juga kita nggak bisa membuat surat kelanjutannya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.